Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mesugi MPD, yang kebetulan beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada keluarga beliau yang meninggal dunia. Semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Ali Muiz SPDGR selaku instruktur kita pada mata kuliah proyek kepemimpinan, dan juga yang sama-sama kita hormati pemateri kita yang sudah datang jauh-jauh dari Kota Mataram, Bapak Muhammad Zahid Yusron SPDGR MPD yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tahu pula teman-teman yang tercinta dan berbahagia. Acara pembukaan fokus grup discussion mata kuliah proyek kepemimpinan yang bertema inovasi dalam pengembangan digitalisasi informasi, bimbingan dan konseling berbasis website. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan Fatihah dan sholawat Nahdlatul yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Saudara Muktamar Hawani. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. ويا بين أمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولأساتذتنا، خصوصا الشيخ زيد بن عبد المجيد ولنا أنفسنا أن يجعل الله لنا من عباده العلماء العاملين لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pembukaan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh instruktur kami Bapak Muhammad Ali Muiz SPDR. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz mu'ayyidna dan fil alamin wa amir nahdatul watan diniyah islamiyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumidin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan banggakan pada pagi hari ini Bapak narasumber, belum hafal namanya, Bapak M. Zahid Yusron, SPD MPDGR, pastinya begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, dan hari ini bisa membersamai kita di sini. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa PPG Praja gelombang kedua ya, tahun 2024, dan insya Allah sebentar lagi akan menyelesaikan proses perkuliahannya. Mudah-mudahan semua lancar, semua dimudahkan, dan semua lulus dengan hasil yang terbaik. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu di ruangan yang sangat luar biasa ini dalam forum diskusi yang insyaallah akan membawa keberkahan. Lalu kemudian kedua kali mari kita aturkan salam serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan serta beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak narasumber yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu yang pertama kali adalah saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya kegiatan forum diskusi yang luar biasa ini, karena dari beberapa hari persiapannya luar biasa nih Pak narasumber, karena ini bagian dari rangkaian yang memang harus dilalui oleh mahasiswa, dan saya melihat effort teman-teman ini luar biasa sekali, dan ini bisa menjadi pengalaman berharga untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan agenda yang sangat penting ini, dan mudah-mudahan nanti kedepannya tentu harapannya kegiatan ini memberikan umpan balik yang positif, menjadi masukan-masukan yang bisa diserap oleh teman-teman nanti dari narasumber. Untuk itu saya juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada Bapak narasumber yang hari ini jauh-jauh dari Mataram bisa hadir di tengah kita, tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kita atau sharing pengalaman, memberikan kita umpan balik, memberikan kita pengalaman-pengalaman yang beliau selaku praktisi selama ini. Tentu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita gali, ilmu yang bisa kita yang bisa kita tiru dan kita terapkan di dalam kehidupan kita nantinya, terutama teman-teman nanti ketika sudah menjadi benar-benar menjadi guru profesional di lingkungan kerja masing-masing. Dan saya berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi kegiatan ini benar-benar teman-teman manfaatkan untuk menggali pengalaman dari Bapak narasumber. Saya yakin dan percaya teman-teman juga memilih narasumber yang kompeten di bidangnya, karena jujur tadi sempat diskusi sama ngobrol sama Pak narasumber, saya
prodinya sosiologi pada sumber, jadi bukan background BK, jadi kalau urusan kebekaan memang teman-teman ini bidangnya gitu. Hanya saja posisi saya selaku instruktur yang dipercaya oleh LPTK tentu hanya memastikan bahwa proses perkuliahan teman-teman itu berjalan sesuai dengan sesuai dengan target, lalu kemudian sesuai dengan pedoman, sesuai dengan harapan, sehingga dari kemarin saya tidak henti-hentinya, mungkin kalau Pak Nusuki nagih-nagih tugas itu memang bagian dari tugas beliau juga, tapi saya sempat juga ya sabar aja kalau terus harus ditagih ya. Artinya untuk dimaklumi Bapak narasumber bahwa saya di tengah-tengah teman-teman ini bukan karena orang hebat, tapi karena memang kita belajar bareng. Jadi kami instruktur itu hanya memfasilitasi dan memastikan bahwa teman-teman itu mendapatkan pelayanan pendidikan dalam proses PPD ini dengan baik. Nah, jadi kalau dalam hal proses terutama yang kegiatan hari ini luar biasa teman-teman ini. Persiapannya dari jauh-jauh hari, dari diskusinya di luar, bahkan tentu banyak sekali dinamika yang sudah dilalui, banyak sekali tantangannya, komunikasi yang begitu dinamis, ya, yang mungkin saja muncul banyak perdebatan-perdebatan, dan itu merupakan suatu hal yang biasa. Dan itu harus kalau mau berkembang, kalau mau mendapatkan hasil terbaik. Dan alhamdulillah terbukti hari ini bisa kita laksanakan itu. Ya, mungkin saja nanti yang kelas lain, kelompok lain seperti apa mereka, ya sudah kita bungkus pada program yang kita laksanakan, sehingga nanti kegiatan kegiatan hari ini benar-benar bisa kita implementasikan di dalam melaksanakan tugas kita di sekolah nantinya. Benar-benar teman-teman bisa menggali informasi, karena nanti saya berharap proposal atau produk-produk yang teman-teman sudah persiapkan itu mendapatkan umpan balik dari Bapak narasumber. Itu bisa menjadi masukan, bisa menjadi evaluasi, bisa menjadi koreksi dan perbaikan untuk sebelum melaksanakan gelar karya besok, gitu ya. Dan itu harapan yang benar-benar bisa, mudah-mudahan bisa kita dapatkan hasil dari kegiatan ini. Barangkali tidak banyak pengantar yang saya sampaikan, karena tadi mestinya Pak Nusuki hadir juga, tetapi karena ada kendala jadi tidak apa-apa. Sebenarnya tadi saya sendiri mau izin sebetulnya, jadi mau izin di sekolah, cuman Pak Nusuki duluan izin ke WA dia, jadi ya sudah gitu. Jadi makanya agak terlambat sampai, karena masih komunikasi dengan Pak Nusuki. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada teman-teman atas terselenggaranya FGD ini ya, dengan tema inovasi dalam pengembangan digitalisasi informasi, bimbingan dan konseling berbasis website. Jadi ini luar biasa Pak narasumber. Kemarin ketika perkuliahan mereka sudah memaparkan gambaran draftnya, dan itu sangat menarik sekali, dan mudah-mudahan hari ini sudah matang dan bisa kita saling memberikan umpan balik. Sekali lagi selamat dan sukses teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari kegiatan ini bisa kita capai. Itu saya atas nama instruktur dan dosen pengampu, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses pendampingan, ya mohon maaf ya. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena itu semata-mata karena keterbatasan kami juga. Itu saja, barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya nyatakan kegiatan FGD ini kita resmi dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada instruktur. Doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bang Muktamar Hawari.
نسألك اللهم بحقك نسألك اللهم بحقك أن تغرقنا في لجة بحر وحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسمع إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada kesempatan kali ini. Oke, agak tegang ya. Kita akan ke acara inti ya teman-teman, yaitu fokus group discussion dengan tema inovasi dalam pengembangan digitalisasi informasi, bimbingan dan konseling berbasis website. Oke, teman-teman, biar tidak tegang nih, bisa langsung mencicipi snack yang dipersiapkan untuk diri sendiri juga. Kepada materi juga bisa mencicipi ada kadarnya ya teman-teman. Oke, kita akan langsung mulai nih Bapak narasumber. Sebelum itu kita harus kenalan dulu nggak sih nih sama pemateri kita yang sudah jauh-jauh datang. Beliau ini Bapak Muhammad Zahid Yusron MPD, Guru BK SMN 1 Mataram, Tim Pengembang Kurikulum SMN 1 Mataram, Sekretaris MGBK SMP Kota Mataram, sekaligus Tim Pengembang MGBK SMP Kota Mataram. Wow, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk materi. Oke, tanpa banyak basa-basi, mungkin langsung saja ke pemateri untuk menyampaikan mungkin review proposal. Bisa ditampilkan proposal proyek kami dulu. Kepada Mas Zahid, dipersilakan. Bapak maksudnya. Nggak apa-apa ya, santai aja ya. Soalnya ini kan FGD ya. FGD itu lebih ke kita itu diskusinya itu seperti apa. Jadi biar santai ya, santai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muiz ya, Pak Mo ya. Kita akrab. Oke, jadi Pak Muiz, kemudian Pak Ketua ya, Mas Fahmi ya. Karena kita pernah ketemu berapa kali kita? 2 kali ini ya, 1 kali 2 kali ya di MGBK SMP Kota Mataram ya. Jadi reuni kita ya, oke. Jadi kita langsung aja karena tadi ada sambutan dan lain sebagainya biar cepat ya. Nah saya juga tadi minta izin ke kepala sekolah nggak mau lama-lama di Lombok Timur, langsung balik Pak. Ya. Kangen sama kepala sekolah. Iya, dikangen karena nggak ada yang nanti cowok. Aduh, Bapak. Jangan begitu Pak. Ada ibunya di sini Pak. Bahaya kita lagi ya. Oke, lanjut ya. Jadi tadi saya sepintas Mas Fahmi sudah scan hasil dari pengembangan ya project. Jadi pengembangan R&D itu hasilnya adalah produk. R&D itu adalah sesuatu hal yang memang rasanya itu sulit dan penuh dengan tantangan. Tapi saya melihat di sini itu ada banyak sekali member grupnya ya. Kami di MGBK SMP Kota Mataram, saya cerita sedikit. Saya jadi sekretaris itu tahun 2020. Saya lulus CPNS itu 2019. Ketika masuk MGBK langsung jadi sekretaris. Kaget. Ya, kita masih bajang waktu itu ya. Si bajang langsung jadi sekretaris. Kemudian satu yang saya minta ke Bu Ketua. Saya mau tim. Tim saya itu tidak banyak. 6-8 orang. Namanya tim PBK.
Dua waktu itu menyanggupi, tapi saya bilang saya butuh budget. Kalau nggak mau ya udah, sekretaris udah saya lepas. Karena apa? Karena MGBK waktu itu masih kurang aktif, tidak ada produk, kemudian kurang aktif, semu. Apalagi kelas-kelasnya Kota Mataram ya, yang harusnya itu terus berkembang. Nah, setelah itu COVID, 2020 itu COVID. Kami dikumpulkan oleh Kadis, semua MGMP dan MGBK. Cerita sedikit ya, pengembangan di Kota Mataram itu ini akan menjadi, mungkin bisa menjadi pengalamannya dari rekan-rekan di sini. Jadi setelah dikumpulkan oleh Pak Kadis, kami diminta untuk membersamai anak-anak secara psikologis di Kota Mataram. Jadi dibuatkan PBK itu mulai aktif. Nah, yang 8 orang ini ya sangat sulit. Yang namanya kita ya, orang kita waktu itu yang 8 orang itu adalah rekomendasi dari ibu pengawas. Timnya tidak solid. Ya, untuk pengembangan itu tidak mungkin hanya satu orang. Tidak mungkin hanya satu orang. Kita harus menjadi tim yang solid. Ya, Mas Fahmi, tim yang solid. Sehingga apa? Sehingga R&D itu bisa berjalan. Karena apa? Pertama, kita nggak mungkin nelan semuanya. Contoh misalkan website. Ya, website itu walaupun ada AI sekarang ya, ada AI, ada YouTube, ada untuk pembelajaran lah seperti itu, otodidak ya Mas Fahmi. Tapi nggak mungkin kita sendiri. Kita punya kehidupan pribadi. Tiba-tiba moodnya nggak baik, lepas. Tiba-tiba kehidupan pribadinya agak kurang baik, lepas. Sehingga apa? Sehingga tim itu harus solid. Sampai sekarang bubar, tim PBK bubar karena ada beberapa hal ya, Mas Fahmi ya. Ada beberapa hal karena ada kesenjangan, ada yang merasa bahwa ada yang di anak emaskan ya, hal biasa ya di dalam dinamika berkelompok ya. Ada yang merasa begini dan begitu. Jangan merasa, udah kita sama-sama capek. Ya. Jadi di sini kita tuh timnya harus solid. Ya, nah jadi apa namanya, untuk proposalnya sudah saya baca Mas Fahmi, menarik untuk manfaat proyeknya ya. Saya ingin nanya, ini kan FGD ya, kita harus ada timbal balik. Ini jangka panjang apa jangka pendek? Jangka pendek. Oke, jawaban yang bagus ya. Ada jangka pendek Pak Mengisi. Benar, jangka pendek. Dulu ketika membuat tesis juga waktu S2 ya saya membuat R&D itu hanya untuk pemenuhan tesis saja. Pemenuhan tesis yang ya kalau dilanjutin alhamdulillah ya, kalau nggak dilanjutin ya udahlah. Yang penting udah dapat pengalamannya, pembelajarannya dapat ya. Tapi Mas Fahmi, ini bagus. Kami dari MGBK Kota Mataram, kebetulan saya ketua tim pengembang ya dari sejak 2020 itu sampai sekarang dan membuat prokernya juga. Dan kami belum sampai membuat website seperti ini. Tepuk tangan dulu buat. Belum sampai kami membuat website. Jadi ketika Mas Fahmi bilang saya membuat website, Mas, sebelumnya kita Gmeet ya. Jadi Google meeting. Saya lihat dan itu luar biasa, Muiz. Jadi websitenya ini kami pun belum ada. Kami masih melihat dari Kemenang. Kalau yang Kemenang itu pendanaannya bagus, maintenance-nya pasti bagus, maintenance akan berkala, ya. Jadi hostingnya juga bagus nanti, hosting web dan lain sebagainya, ya. Tapi ya kalau kita tuh butuh dana besar, nggak muluk-muluk. Ya. Nah sekarang mungkin kalau melihat proposalnya itu pendanaannya sekitar, ya maaf ya kita sebut angka ya, sekitar 3 jutaan ya, banyak itu, lumayan lah ya.
karena harga untuk yang sekarang ya paling murah itu 1 jutaan website ya Mas Fahmi. Itu pun karena memang kita sebenarnya ini tahu sedikit lah tentang website juga ya, tahu sedikit aja, nggak banyak. Karena saya duluan belajar aja ini, makanya saya ada di depan sini karena saya duluan belajar, duluan ada pengalaman dengan rekan-rekan di sini. Makanya kita hanya sharing. Jadi untuk mungkin kedepannya nanti untuk kata Mas Fahmi ya, manfaatnya itu kan kedepan ini kan sangat bagus nih. Kami siap, MGBK siap ya, menangkap ya siap untuk menangkap, tapi dulu P3K ya, kita tidak bisa untuk yang bagian itu tidak bisa. Ada kemarin itu ada 3 orang yang dari PPG Rajab ya, di SMP 2 paling banyak penempatannya di situ ada beberapa ya, maaf ya, ada beberapa masukan untuk kami supaya P3K itu lebih aktif ya, lebih aktif, apalagi mereka ini membawa pembaruan termasuk dalam R&D itu ya, pembaruan bagaimana Pak kebermanfaatannya, kemudian keberlanjutannya. Makanya saya tanya tadi Mas Fahmi, keberlanjutannya ini kayak gimana ya, jangka pendek. Oke, jangka pendek saya setuju karena saya melihat LMS-nya banyak ya. Saya setuju karena saya melihat LMS Pak Muiz sharingnya. Jadi istri saya itu sampai jam 2 ngerjain LMS ya, sampai kita nggak diurus ya. Astagfirullah ya, kita roasting dulu ya. Oke. Jadi maksud saya di sini itu kita secara realistis ya, kita realistis. Tapi kemarin ada pameran guru penggerak itu, kami punya tim guru BK itu ada 2 orang yang menjadi guru penggerak. Tapi sekarang kalau saya belum. Saya juga nggak tahu kenapa SMP 1 satu orang pun nggak ada yang mau jadi guru penggerak. Katanya repot. Jadi Pak Kepala Sekolah nggak mau guru-gurunya repot katanya ya. Jadi nggak tahu Pak Kepala Sekolah, padahal saya sudah ingin sekali menjadi guru penggerak supaya dapat ilmunya, karena saya belum 5 tahun Pak Muiz ya, jadi belum 5 tahun di Dapodik, jadinya waktu itu belum pas. Nah, untuk proposalnya setelah saya baca ya, itu proposal sudah bagus ya, dan kedepannya ini kita harus memikirkan gelar karya namanya ya, sama kayak P5 berarti ya modelnya ya, gelar karya ya, mirip-mirip ya. Panen karya ya, itu panen karya di GP guru penggerak panen karya. Karena kalau di sekolah saya udah 3 tahun ini koordinator. Iya, agak capek. Ya, capek banget P5 itu. Enggak suka. Kebalik Pak Muiz. Sampai kacamata ketinggalan di Mataram sayanya. Jadi untuk untuk hasilnya ini kita harus realistis. Tapi kita tetap pertama itu kebermanfaatannya, keberlanjutannya. Tetap kita akan melakukan seperti itu. Kalau di Mataram, Inobda itu sekali setahun, dan itu yang menjadi nomini aja ya, dia mendapat uang 3 juta. Lumayan. Kan bisa tuh untuk pengembangan. Ya kan? Kalau juara itu dapat 5 juta. Ya, 5 juta. Lumayan untuk pengembangan. Dan yang menang selalu guru. Yang menang itu selalu guru. Luar biasa Bapak Ibu guru di Kota Mataram. Yang menang selalu guru. Yang menang kemarin Mas Erwan, itu satu angkatan saya, dia ketua MGMP PJOK. Sebelumnya mereka mau mengajak BK untuk berkolaborasi membuat pengembangan secara jasmani
psikis, ya. Tapi nggak tahu dia jalan sendiri juara lagi ya, juara. Dan guru itu setiap tahun itu pasti juara 1, juara 2, ya. Bapak ibu guru itu nggak kehabisan akal, nggak kehabisan pintar bapak ibu guru itu, tapi hanya waktunya. Waktu, apalagi guru BK, ya. Mumpung seperti ini, kita maksimalkan kita punya karya. Nanti kalau udah jadi guru BK capek ngajar siswa, ya, capek banget, capek ngajar siswa, capek yang bolos dan lain sebagainya, capek yang ada yang belum, yang kita harus dilaporin sama pejabat-pejabat, kita telepon orang tuanya, pamannya pejabat loh, la ilaha illallah. Ya, jadi banyak yang akan menjadi pikiran nanti rekan-rekan ini ketika menjadi guru BK. Nah, prospek ke depan kan P3K, ya kan? Prospek ke depan P3K, amin. Mudah-mudahan lulus semua ya, amin. Ya, amin ya. Jadi saya sendiri berharap ya, kalau ada di Kota Mataram, saya akan langsung ambil P3K, PPG Prajabatan, saya akan ambil jadi tim PBK. Dan kami sudah ambil satu orang, namanya Faisal. Dia tim untuk bagian IT-nya. Jadi alhamdulillah saya sekarang nggak pegang IT lagi ya, capek banget pegang IT. IT itu ada 2 orang, Romzul juga tamatan sini. Ya alhamdulillah, yang Hamzah Madiyah selalu dipakai. Ya, yang Udikma juga kok. Ada yang Udikma di sini? Iya, banyak ya. Saya punya PLP di Udikma, gantiin nanti di situ. Jadi ya karena kita di Kota Mataram Udikma paling banyak sih ya. Tapi tetap kita berkolaborasi ya, berkolaborasi. Jadinya di Kota Mataram kami punya 5 orang P3K, tapi 3 orang itu yang PPG, 4 orang PPG Prajab. Kita berharap membawa pembaruan. Dengan apa? Dengan ini proyek kepemimpinan ini. Makanya ketika join member IMGBK, kami tanya, yang dari PPG Prajab berapa orang? Karena kita mau tahu ilmu-ilmu terbarukannya itu seperti apa. Ya, jangan sampai misalkan yang dari PPG Prajab, ayo sini, minta tolong kita diskusi sebentar. Tapi mohon maaf, bawa apa-apa, rugi. Ya, apalagi sudah P3K, rugi. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin bisa untuk materi saya, Mas Bro. Siapa namanya Mas Bro? Belum kita kenal. Oh, Mas Rofiki, silakan Mas Rofiki ya. Kalau guru BK harus tahu nama Mas Rofiki ya. Nggak lihat ya? Iya. Oke, selanjutnya Mas Rofiki. Selanjutnya ini nggak penting. Oke. Izin saya berdiri ya. Izin berdiri. Oke. Yang ini ya. Ada pertimbangan ketika kita melakukan R&D. Ini kan proyek kepemimpinan, itu berarti R&D. Basicnya adalah R&D. Ya, R&D pengembangan yang menghasilkan produk. Jadi yang pertama adalah novelty. Ini adalah penilaian juga nanti dari Berida. Ya, Berida itu badan untuk apa? Inovasi ya, itu inovasi daerah. Novelty kemudian selanjutnya itu kebermampuan. Bukan kebermampuan ini bukan masalah mania, bukan. Ini maksudnya itu adalah keberlanjutannya. Keberlanjutannya seperti apa ini keberlanjutannya, manfaatnya itu akan seperti apa. Yang 2 ini adalah penilaian nanti kalau kita mencoba untuk berinovasi ke depannya itu dengan jangka panjang. Ini keterbaruan novelty, kemudian kebermampuan atau keberlanjutan. Selanjutnya itu adalah keterbaruan dan keberlanjutan. Keberlanjutannya itu seperti apa? Ya. Nah, oke. Selanjutnya bentar dulu Mas.
Tujuannya ini adalah bertujuan untuk menciptakan produk yang inovatif, efektif, efisien sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini yang paling penting, kebutuhan pengguna. Kita di BK itu ada analisis kebutuhan, assessment. Nah, itu kita harus pergunakan juga. Ini melakukan need assessment nggak di awal? Ya. Ada analisisnya. Berapa minggu? Karena dari awal memang kita need assessment dulu ya Pak. Sekitar berapa bulan sih sebenarnya dari semester 1. Sampelnya? Sampelnya itu kan kita di beberapa sekolah nih, di lantai PLN dan juga di sekolah. Berarti dari Kasih tahu sih. Oke, itu sudah mencakup ya. Oke, selanjutnya Mas Bro, Mas Rofiki. Oke, ini penyusunan produk. Kita menggunakan box and goal. Box and goal ini itu biasa digunakan untuk membuat metode. Ini biasa digunakan untuk membuat disertasi. Sudah kelasannya disertasi ya, box and goal, karena dia itu sudah harus dihakikan hak kekayaan intelektual di Kemenkumham ya. Jadi itu menjadi hak kekayaan intelektual dari tim ini, sehingga nanti ada yang comot bisa dituntut secara hukum ya. Nah, untuk box and goal itu ada 5 tahapan. Ini untuk tahap penyusunan awal. Saya melihat ada tadi websitenya, itu kita masih di posisi ketiga ya, pada tahap draft awal produk mulai dikembangkan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat melibatkan pembuatan prototipe. Jadi ini masih prototipe Mas Fahmi. Sehingga apa? Sehingga butuh uji ahli. Ahli apa? Ahli media. Ya, ahli media saya bisa merekomendasikan ya. Dia duta teknologi NTB, bisa. Kebetulan Besti juga ya, tenang. Jadinya aman ya, santai. Saya full support karena saya tak mau di rumah itu bahaya nanti. Nah, makanya saya full support ini ya. Nah, jadi uji media ya, uji ahli media pertama, uji ahli media karena ini website, ini juga bisa uji ahli media, ini juga bisa ya. Ini ke bagaimana nanti kebermenarikannya itu ya, seperti apa. Kemudian uji materi isinya, uji isi dan materi. Selanjutnya itu adalah uji bahasa. Kalau buku sakunya ini harus uji bahasa karena harus menggunakan kata-kata yang baku, mungkin ada yang typo dan lain sebagainya ya. Ada 3 itu, uji media, uji ahli media, uji ahli. Biasanya kita menggunakan pertama itu bisa dosen. Kalau misalkan dosen prosesnya panjang lama karena kesibukannya, kita bisa menggunakan praktisi ya, praktisi, sehingga kita bisa ke tahap keempat ini, uji skala kecil. Maksudnya adalah kita menguji coba skala kecil dengan uji ahli ya. Selanjutnya setelah kita melakukan uji ahli, kita revisi ya, direvisi, ditambahkan websitenya. Saya tadi melihat sepintas websitenya udah bagus ya. Kalau dilihat sama ibu-ibu, bapak-bapak guru BK ya, apalagi kita 40 tahun ke atas di situ ya, di Kota Mataram, wah ini mantap ya, mantap ini katanya ya. Kalau kita ya, karena memang sekarang itu kita sudah di era digital ya, sehingga familiar. Tapi kalau mereka itu luar biasa. Makanya tadi saya tambahkan ke Mas Fahmi, ditaruhkan asesmen diagnostiknya, non kognitif, kemudian asesmen PDBK, bisa nanti kita kerjasama. Kami sudah buat asesmen diagnostik non kognitif. Tenang Mas Fahmi, full support. Asesmen, kemudian ada yang PDBK. Tahu PDBK? Rekan-rekan, tahu kan? Serta didik berkebutuhan khusus, dan harus sekarang kita menerima itu. Jadi PDBK itu harus diterima di sekolah-sekolah formal. Jadi dia nggak harus di sekolah SLB, nggak harus diterima di semua. Sehingga apa? Sehingga pertama harus tahu
kita screeningnya itu seperti apa, tahap keduanya itu apa, ketiga apa, sampai kadang-kadang ada yang sloren, ya, dia itu belajarnya agak-agak nangkepnya itu agak lama, dibilang dia itu lah ya bodoh, ya nolak, padahal enggak. Siapa tahu dia ada permasalahan di rumah. Sehingga apa? Sehingga kita harus screening. Ada kasus kemarin ini ada kasus, katanya Pak Guru, ya bodoh ini katanya ya, dia bodoh, dia nggak bisa menerima apa segala macam. Setelah di screening dia bisa. Ternyata dia tiap malamnya itu gangguan tiap malamnya dia itu di, mungkin tahu ya, di perempatan McD Golkar, kalau yang di Mataram ya, dia itu ngamen di situ, dia minta, sehingga ketika dia dilihat sama teman-temannya dia dibully, perundungan, sehingga dia itu pendiam di sekolah, itu pendiam, sehingga kelihatan dia itu slow. Nah jadi itu. Nah oke, ini harus selesai dulu Mas Fahmi. Ya, 1 sampai 5 ini adalah tahap penyusunannya. Sampai main product revision. Yang ini main product revision itu udah siap. Siap apa? Skala kecil. Uji coba di sekolah. PPL, pas PPL ya, uji coba kan di sekolah. Tapi apa? Tapi harus ini field testing dulu. Uji ahli. Sekarang habis ini uji ahli. Uji ahli baru revisi pertama. Untuk box and goal jangan, karena tadi Mas Fahmi bilang dia hanya untuk pemenuhan kuliah ya, Pak Muiz ya, sabar ya. Jadi ini hanya untuk pemenuhan kuliah ya, sama aja kita Pak Muiz. Realistis. Jadi ini untuk yang box and goal sampai ke 5 aja. Ya. Nah, lanjut Mas Fahmi. Yang kedua, mind field testing. Ini itu uji coba ketika PPL. Ya. Untuk yang dulu untuk tesis itu kalau nggak kuat di box and goal bisa sampai 7. Sampai 7 operational product revision. Sampai 7 baru dia ke operational field testing. Yang ini baru diuji coba di beberapa sekolah. Pengalaman saya sampai 10, emang luar biasa, sampai 10. Yang ini dissemination ini itu harus merata se-Indonesia dan kita hakikat. Tapi jangan ya, cukup dulu, sabar ya. Kita sampai 7 aja. Saya rekomendasikan sampai 7 ya. Setelah main field testing dari, mungkin ini kan PPL ini semua kan, PPL uji coba di sekolahnya udah selesai, revisi setelah itu udah, terus baru gelar karya ya. Ya, jadi gelar karyanya, pamerannya udah. Karena apa? Karena sudah memenuhi uji cobanya, sudah 2 kali, sudah ada uji ahli dan sudah diuji cobakan di sekolah. Cukup. Waktunya juga mepet, 1-2 bulan waktunya kan. Jadi sampai ke 7-nya aja. Operational product revision berdasarkan hasil uji coba lapangan utama, produk direvisi lagi untuk memastikan bahwa produk siap diimplementasikan dalam skala yang lebih luas, pameran. Sudah direvisi di pameran, udah cukup. Kalau sampai dissemination di final product revision itu kita harus hakikat secara hukum, hak kekayaan intelektual dan bayar. Kita bayar. Dan itu di final product revision itu benar-benar kita bisa komersilkan. Makanya orang yang mengkomersilkan buku saya bingung. Dia belum haki, dia udah jual di Shopee. Ya, makanya kami di SMP 1 itu melihat ada LKSBK. Ada. Walaupun kita dapat bati ya. Kalau dibeli sama anak-anak dapat bati gurunya. Tapi itu menyalahgunakan prinsip. Kenapa? Karena kita memaksa anak untuk membeli. Ya, untung nggak ada distributornya di sini. Oke, sampai ke 7 ya. Sampai ke 7, baru ke 8 itu adalah hak milik kelompok. Semuanya hak milik kelompok. Dan ini tadi ditulis ucapan
kelompok yang terlibat, dan itu harus, ya, dan harus, karena ucapan terima kasih itu nanti bisa, tapi walaupun sekarangnya zaman sekarang kalau P3K itu sudah tinggi golongannya 9, kalau kita masih 3 golongannya ya, jadi dia nggak naik pangkat ya, golongannya udah tinggi. Nah jadi itu untuk biasanya kita itu menambah angka kredit kalau yang PNS-nya ya, untuk menambah angka kredit. Tapi kalau mungkin tim bisa dibanggakan, balik ke sekolah saya pernah melakukan pengembangan nilai plus di sekolah ya, Mas Fahmi di SMPIT Tanah Soleh ya. Jadi full sampai 7. Selanjutnya Mas Taufiki, ini sedikit sharingnya. Selanjutnya ini ide dari konsep-konsep tim PBK. Selanjutnya Mas Taufiki, ini kami membuat jangka panjang, produknya itu jangka panjang. Sehingga apa? Sehingga mulai dari untuk yang tahun 2024 kemarin kami membuat PDBK untuk asesmen PDBK. Makanya bisa dimasukkan ke dalam webnya Mas Fahmi. Mas Fahmi ini kan ada pembelajaran asesmen ya. Saya ngelihat Bunda TV ya. Ya, itu bisa dimasukkan. Ya. Nah, ini kita itu di Lombok ya khususnya ya. Sebenarnya saya ngomong di Hamzah agak takut ya dikit ya. Di Hamzah ini kita termasuk di Undikma juga ya. Undikma Hamzah di mana juga, di Bima ada ya. Di Bima ada ya. Di Bima apa namanya kalau di Bima Mas Bro? Sekarang Busuwalu ya. Sudah Universitas Busuwalu namanya. Sebelumnya STKI. Iya, Mas Amir di situ. Mas Amir kan dosen. Mas Amir ya. Mas Amir satu perjuangan sama Mas Amir dulu di Bima. Oke. Nah, jadi kita itu website Mas Fahmi ya. Udah saya sampaikan ke Mas Fahmi. Anak semester 3 di Universitas Negeri Malang, semester 3 S1 dia sudah punya asesmen berbasis web. Semester 3 kita semester 3 belum bisa program. Sampai ke PPL kadang-kadang belum bisa. Kita sudah ketinggalan hampir 10 tahun secara kognitif ya. Dan ini pulang dari UM, saya langsung bilang kita nggak boleh kalah. Asesmen bila perlu, asesmennya itu asesmen diagnostik non kognitif, ada 4 komponen Mas Fahmi, itu bisa dimasukkan sampai gaya belajar. Jadi nanti gurunya bisa melihat hasil gaya belajar itu melalui web. Ya, jadi kita nggak kirim data lagi di drive. Selanjutnya Mas Bro, Mas Rafiki, ini untuk implementasi. Tadi itu kan ada 7 ya menurut Book and Goal. Kita sederhanakan dengan cara-cara yang seperti ini. Pertama itu identifikasi, perencanaan, penyusunan, kemudian implementasi. Ya, ini dia yang tadi tuh, yang sampai 7 itu. Nah, selanjutnya Mas Rafiki, biar cepat. Nah, peran tim. Di sini saya lihat di proposal ya, ada peran-perannya masing-masing. Saya merekomendasikan itu ada tim penyusun konsep dan materi, Mas Rafiki, Mas Fahmi, tim media dan teknologi, kemudian tim praktik dan evaluasi. Ini untuk tim pengembangan sesuai dengan Book and Goal. Penyusun konsep dan materi, siapa yang menyusun konsep dan materi untuk dimasukkan ke dalam media webnya. Kemudian siapa yang akan memegang web itu? Ya, sekelas bisa roasting dinas pendidikan Kota Mataram ya. Jadi ya, sekelas dinas pendidikan Kota Mataram itu dia nggak mampu untuk
mengelola web nih. Mengelola web dalam artian maintenance. Setahun, jangka waktunya kan setahun. Dia kan beli, dia kan kerja sama tuh sama pihak ketiga, ya. Tapi dia nggak mampu bayar. Akhirnya apa? Akhirnya data-data kami untuk berkala tiap 2 tahun itu kan ada kenaikan gaji tuh. Untuk berkala itu hilang, nggak bisa dipakai. Apa? Karena nggak dikelola dengan baik webnya. Itu sekelas dinas pendidikan yang punya pendanaan seharusnya, ya, sehingga apa? Sehingga di sini tim media dan teknologi itu sangat berperan aktif, ya. Bisa dibilang ini paling capek, ya. Tim konsen juga capek. Nah, tim praktek dan evaluasi. Tim praktek dan evaluasi ini adalah yang menyusun, mengumpulkan data dari hasil evaluasi, ya. Dari hasil evaluasi, semua tim pengembang praktik dan evaluasi itu berperan untuk memberikan contoh, menjadi bagian dalam praktik produk serta mengevaluasi produk yang dihasilkan. Ya. Jadi ini tim praktik dan evaluasi, tim media dan teknologi. Jadi yang 3 ini kita sederhanakan dia. Kalau kita mau pengembangan, yang 3 ini cukup. Nah, untuk acara saya lihat di situ untuk acara seperti apa dan lain sebagainya. Kalau secara ini lilin aromaterapi ini juga belum ada, ya, belum ada. Dan ketika mungkin nanti menggunakan psikoanalisis ini masuk banget ini, ya, psikoanalisis ya, biasanya Hikmah psikoanalisis ya. UIN psikoanalisis karena saya berteman dekat dengan Mas Puji ya, jadi biasanya tetap psikoanalisisnya masuk Mas Puji ya. Jadi ini bisa, ya, bisa. Tapi saya akan kasih tahu ya, tidak semua sekolah punya ruang BK, ya kan? Ruang BK, ada yang punya ruang BK tapi tidak sesuai standar. Ruang BK-nya kadang-kadang ruang nggak apa-apa makan ya, jangan malu-malu ya. Jangan ruang BK-nya. Nah sekarang kita harus memikirkan ketika kita menggunakan lilin aromaterapi di mana, ya kan? Iya, kita harus pikirkan itu. Ketika kita menggunakan ini, apakah kita menggunakan di meja kita? Harus dipikirkan. Ini nggak ada yang buat. Selama pengalaman saya sebagai guru BK nggak ada yang buat. Ini pengalaman saya ya, saya masih 6 tahun jadi guru BK. Jadi nggak ada yang pakai ini. Kita itu apa? Kita tuh di sekolah itu cuma ngomong, hilang teknik konselingnya hilang. Datang siswa, kamu ini kenapa? Dicerca terus ya, sampai begini siswanya. Jadi siapa tahu ketika kita menggunakan ini kita ingat kita tuh punya teknik dan pendekatan, ya kan? Kita saya ternyata punya pendekatan. Wah, ya kan? Iya. Iya, tersadar. Wah, mungkin dengan aromaterapinya bisa dengan mudah ya. Untuk yang ini harus membutuhkan uji coba. Setelah uji coba baru uji ahli dulu ya. Uji ahli isinya itu seperti apa? Bisa Pak dosen, Pak Nusuki. Kebetulan Pak Nusuki pembimbing pertama saya dulu ya. Ketemu beliau mungkin ingat. Karena syarat-syarat saya dulu lulus Mas Pak Mo ya, itu adalah saya harus berjamaah subuh ya, dari jadi yang luar biasa ya. Jadi karena saya sering telat waktu itu pembimbingan ya, jadi disuruh subuh biar karena saya prokrastinasinya tinggi, tingkat prokrastinasinya tinggi istri saya. Jadi untuk yang website ini pakai scanner ini udah keren. Apa? Karena mana buku saku? Ini buku saku saya, buku
buku saku di sekolah. Yang ini buku saku di sekolah. Namanya aja buku saku, besarnya sama. Ya, namanya buku saku. Dulu buku saku itu, ingat nggak? Kita kalau sekolah itu ada skor di buku saku, ya kan? Kita itu punya skor, misalkan 100, masih dipakai di SMA. Skornya. Enggak ya? Karena apa? Pertama, sekarang sekolah sudah harus sekolah ramah anak. Apalagi kalau di Kota Mataram itu harus menjadi kota layak anak. Jadi nggak boleh ada skor, nggak boleh ada konsekuensi secara fisik, nggak boleh. Ya, nah, ya gangster ya. Oke. Di sini saya menggunakan barcode untuk layanan konseling online. Dan ini nggak efektif. Itu nggak efektif. Kenapa? Karena mereka lebih enak buka TikTok daripada buka yang begini. Padahal mereka itu udah ngeprint ini, udah di print. Tapi kalau mereka punya masalah, mereka tinggal scan loh barcode ini, masuk ke Google Formnya itu akan ke database saya itu akan saya kirim ke guru-guru yang menjadi binaannya. Gampang kan? Gampang. Saya buat aplikasi menggunakan Excel, sangat gampang. Guru-guru BK bisa menggunakan HP untuk absensi. Ketika nanti direkap itu gampang, sistem nggak bisa. Karena apa? Karena guru kita 40 tahun ke atas. Dia buka WA aja, masya Allah, dia malasnya ya. Jadi apa? Jadi Mas Fahmi ya, kalau kita secara yang digital ini luar biasa, harus dikembangkan. Tapi harus kita sosialisasikan ke guru-guru kita yang senior. Kenapa? Ketika kita coba mendigitalisasi, apa katanya? Aku tidak demenanku nulis. Saya lebih senang nulis, gitu. Lebih bagus apa? Pas nanti kita beres-beres hilang datanya. Nah, mana data ini? Data itu. Apa? Karena mereka tuh nggak mau berubah tuh nggak mau. Ya, itu menjadi PR ya untuk untuk pengembangannya. Selanjutnya selesai ya Mas Rafiq ya. Oke, selesai. Jadi itu aja untuk yang proposalnya ya. Untuk proposalnya saya tidak mengomentari proposalnya ya, karena saya tahu pasti capek yang buat proposal juga. Timnya pasti capek, apalagi setiap kali saya nelpon lagi diskusi katanya ya. Agak anehnya itu lagi diskusi. Oke, jadi saya tidak memberikan masukan apapun. Ini sudah bagus. Ya, benar. Tidak tahu nanti Pak mungkin ada masukannya atau Pak Musuki. Jadi untuk proposal ini nanti ya kedepannya kalau misalkan ada teman-teman ini yang kaya amin di Kota Mataram, saya merekomendasikan ikut Inopda. Itu luar biasa, manfaatnya luar biasa. Kita bisa bertemu banyak nomine yang luar biasa. Kita bisa memperluas jaringan ya. Webnya seperti apa? Yang juara 1 kemarin itu tahu, dia hanya membuat basicnya itu Google Form. Tapi apa? Tapi menurut dulu Mas Rofiki, novelty-nya ini masih biasa. Sebelumnya mas. Tapi keberlanjutan dan dipakai oleh guru-guru di sana itu manfaatnya besar. Itu yang menang. Ya, yang menang adalah bagaimana kebermanfaatannya. Misalkan nih udah dibuat nih sama tim ini, ternyata digunakan oleh orang Lombok Timur, orang Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram ya. Kemudian
kemudian diinovasikan di Kota Mataram. Mana itu juara 1. Karena apa? Karena sudah skala besar, sudah dipergunakan oleh banyak orang, sehingga dia akan naik nanti ke Inopda di provinsi. Karena kami ada guru P3K ya, dia menjadi pemuda pelopor. Guru PJOK masih baca, sehingga juga P3K ya. Ya, saya apa namanya ini promosikan ya. Ya, jadi dia itu pemuda pelopor. Pertama, dia hanya untuk di bagian pendidikan dan gaya hidup berkelanjutannya. Dia itu biasanya pergi untuk bersihin sampah minggunya, kemudian Senin sampai Sabtunya itu dia ngajar ngaji. Sehingga apa? Sehingga di situ itu anak-anak Dasar Agung, tahu sendiri kalau di Kota Mataram ya, Dasar Agung bagaimana lah Dasar Agung itu ya, Masya Allah. Oh mantap. Jadi anak-anak Dasar Agung itu ngaji, belajar dan lain sebagainya, sehingga menjadi pemuda pelopor langsung ke tingkat nasional. Dia mewakili NTB di tingkat nasional. Dia udah nggak di kota lagi, langsung ke NTB dan mewakili di nasional. Itu motivasi untuk kita semua ya. Motivasi untuk kita semua itu supaya apa? Hal kecil itu bisa menjadi dampak besar. Dan apa? Pertama, kita bisa sekarang itu media ya, media kan untuk yang ini keberlanjutan yang terpenting dalam pengembangan ini, Mas Fahmi ya, webnya itu adalah yang 3 ini: keterbaruan, kemudian keberlanjutan, dan keterbaruan dan keberlanjutannya itu seperti apa yang efektif sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada yang keren tapi nggak berguna, paham maksudnya kan? Ada yang keren, dia terlihat keren tapi nggak berguna. Ternyata yang berguna hal-hal sederhana. Ya, oke, terima kasih, itu aja. Kita mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Mungkin dari penyampaian narasumber tadi, kita semua juga memiliki satu pandangan nih. Setelah ini kita udah di titik memiliki produk di mana ada lilin aromaterapi, ada buku saku dan wadah kita yaitu website. Di sini kita selanjutnya itu melangkah, sebenarnya ini menjadi BTS kita ya teman-teman, di mana proposal ini yang akan kita upload sebagai BTS teman-teman yang udah jadi tinggal di-upload. Kemudian nanti kita akan sosialisasi hasil karya project, di mana kebetulan kita akan menggandeng MGBK Lombok Timur. Mungkin nanti Bu Erna selaku sekretaris MGBK Lombok Timur akan menyusul ke sini karena beliau ada acara masih di sekolah. Jadi itu menjadi UAS kita, disosialisasi bersama MGBK. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu kepada narasumber kita terkait bagaimana proyek kita namanya, seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Atau mungkin saya aja deh yang bertanya, mungkin teman-teman ini masih malu. Ini Bapak Isran ya. Kebetulan karena tinggal di Lombok Timur dan pernah juga menjadi guru sejak semester 6. Bisa dibilang di sini tuh masih minim banget juga guru BK-nya. Kan saya dari Teteh Batu, di mana di Teteh Batu itu banyak banget sekolah, baik itu swasta maupun negeri seperti itu. Dan di sana itu masih nggak ada guru BK gitu. Bahkan guru BK-nya itu yang merangkap bukan ahli BK gitu. Nah di sana itu masih bisa dikatakan masih terbelakang seperti itu. Nah sedangkan kami di sini, kalau saya sendiri bisa mengatakan bahwa ini beban moral bagi saya sendiri. Apalagi mengikuti PPG Prajab ini, banyak sekali hal-hal yang saya rasa ini apa saya benar nih udah ngambil langkah yang benar apa enggak. Karena melihat kondisi lapangan juga seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Teri, bahwa memang benar saya pernah mengabdi salah satu yayasan di mana di sana memang dipanggil dari semester 6 untuk menjadi guru BK karena kepentingan akreditas. Dan ya bisa dikatakan
kita memiliki karakteristik peserta didik yang luar biasa ya, apalagi di tingkat dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin tantangan kita sebagai guru yang kita lakukan di lapangan dan kemudian teman-teman juga sudah menceritakan tantangan di tempat PPL masing-masing itu, ternyata kondisi karakteristik peserta didik ini menunjukkan bahwa kurang apa ya, implementasi mereka itu belum tepat aja gitu. Apakah karena memang karakter lingkungannya, karakter peserta didiknya, atau kita yang salah? Seperti itu sih Pak. Berapa orang Apanya? siswanya? 100 lebih. 100 lebih. Guru BK berapa orang? Sendiri. 1 orang. Masih. Kebetulan juga di tempat PPL, kebetulan sekarang juga tantangannya sama di SMA 1 Sukamulya. Ada 3 guru BK, ada 2 guru BK yang baru-baru, itu juga Bu Rena aja yang paling bisa dikatakan benar-benar guru BK seperti itu. Terus di sana itu bisa dikatakan 80% broken home. Kayak sekolah apa ya, statement guru-guru di sana itu bahwa ini tuh sekolah buangan dan sebagainya seperti itu. Jadi di sana ada tumpang tindih dari guru-guru yang lain, kayak belum dikasih kepercayaan seperti itu. Itu menjadi tantangan besar sih menurut kami sebelum kami melangkah ke proyek ini. Seperti itu. Oke, kita diskusi ya. Kita diskusi. Gak apa-apa, yuk ditanyain ya apa yang menjadi mungkin di luar konteks juga bisa kita sharing pengalaman sehingga mungkin bisa menjadi tambahan dari pengembangan atau proyek kepemimpinannya itu seperti apa. Oke, saya jawab yang pertama ya. Guru BK itu kan sudah jelas, Permendikbud 111 itu sudah jelas bahwa guru BK itu harus minimal mengampu 150 siswa dan itu 24 jam. Kurang dari itu berarti kurang dari 24 jam. Apalagi, mohon maaf, setelah ini kan sertifikasi, ya kan? Setelah ini sertifikasi dan harus sesuai. Sekarang itu memang ada peraturan nomor 25 ya di Kemendikbud Ristek, masih Ristek ya, Ristek Dikti itu harus 5 rombel. Nah, kalau masalah peserta didiknya itu, Masya Allah ya, Masya Allah ya, kita doakan yang baik-baik untuk peserta didik ya. Jadi memang secara vokasi ya, demografi ya, dan lain-lain ya, itu memang berbeda-beda. Dan sekarang semua sekolah itu kita kasusnya sama. Enggak ada sekolah yang namanya sekolah apa? Sekolah yang unggulan dan lain sebagainya. Sama. Kami di SMP 2 Mataram yang katanya paling unggulan di sana, sama. Kasusnya sama, capeknya sama. Jumlah gurunya juga banyak, tapi capek. Ya. Guru BK itu kadang santai, kadang capek. Pas santai, dia harus menyusun administrasi yang berjubel. Jadi dia nggak santai. Ya. Nah, kalau masalahnya Winda ya, di pertama di sekolah tempatnya dulu mengajar ya, apalagi di situ agak lumayan ya. Saya tahu Tete Batu. Jadi itu disesuaikan aja, disesuaikan, lihat dulu analisis kebutuhannya seperti apa. Ya, kalau misalkan dia sampai kelas 9 dia membutuhkan bidangnya pribadi, ya udah pribadi aja. Ya, karena apa? Karena kalau kita bilang, kalau kita menyampaikan bidang karir, mereka juga agak-agak sedikit apa namanya? Ya udah lah. Yang penting syukur-syukur kita bisa sekolah. Sama kayak daerah pesisir. Ya, saya itu SMA-nya itu SMA Labuan Haji. Ya, Labuan Haji 2011 saya selesai. Oh iya dong kan? Kelas tahun berapa Mas? Oh, saya baru masuk itu. Iya, lulus. Ya, jadi ya ada sering begitu. Labuan Haji. Saya terpental karena SMP-nya kurang ajar. Ya, SMP 1 Solong saya. SMA Labuan Haji. Nah, jadi sama ya, pesisir dengan yang di Tete Batu itu sebenarnya punya dinamika permasalahan yang sama. Ya, jadi apa? Kita ya Labuan Haji kita tahu sendiri. Saya
sama tembok Labuan Haji yang ya tinggi lumayan juga tingginya ya. Kita sampai ada kelapa biar bisa naik. Nongkrong di bawah jembatan. Iya. Jadi apa namanya? Sebenarnya itu mirip-mirip. Di kota pun seperti itu. Apalagi di kota sekarang perundungan tinggi, pelecehan tinggi, narkoba juga. Itu tuh kompleks. Akhirnya saya ngejar 38 siswa bolos. 38 siswa saya bolos. Bayangkan saya di tengah kota, dia bolos. Dia nyebar ke Islamic Center, Karangbandain, Dasar Nagung, sembunyi. Ayo saya cari semuanya di tempat nongkrong. Saya ketemu beberapa orang sampai di tempat nongkrong saya ngamuk. Semuanya udah kenal, tempat nongkrong udah terkenal saya. Ada tempat parkirnya di belakang GO, di SMP 2 dan lain sebagainya. Mas Pak tahu apa? Pak Win. Semuanya itu ya, kita tuh harus siap. Kita harus siap sebagai guru BK, ditempatkan dimanapun. Ya, Win, siap. Jadi harus siap. Pertama, kalau misalkan bidangnya itu hanya pribadi sosial apalagi broker, ya udah kita fokuskan di situ. Lanjutan, fokusin aja dulu gitu. Sampai misalkan layanan klasikal dan ini saya share ya, teman-teman rekan-rekan semua harus speak up. Saya harus punya jam. Saya harus punya jam di kelas 1 jam. Dan itu jelas bilang bahwa Permendikbud nomor 111 itu bawa ke kepala sekolah. Ini loh Pak. Ya, ini loh Pak. Ini peraturannya ini. Saya harus punya jam. Di situ kita apa? Kita kenal siswa, kita tahu permasalahannya secara umum. Kan dilihat, dianalisis. Ketika kita analisis ada tuh profil kelas, profil konseling, ya kan? Dan harus itu sesuai. Ya, berarti dari situ, Win. Nah, kalau misalkan yang kasusnya di SMA ya, kami mendapat guru BK itu awalnya basicnya itu adalah agama. Dan apa kata peserta didik ketika di konseling, bapak itu nyampein itu aja katanya di depan dia. Apa? Kemarin juga bapak bilang begini, nasihatin saya. Gituin. Ciut, nyalinya ciut. Memang benar saya bukan basicnya di BK. Akhirnya apa? Akhirnya dia merenung, ya, dan lain sebagainya sehingga sekarang dipindah ke agama lagi. Karena memang basicnya bukan di BK. Tapi kalau basicnya BK perlu dipertanyakan. Seperti apa jiwanya sebagai guru BK kalau dia belum mampu, ya? Ini semua BK kan? Walaupun kalau di UIN gelarnya ESOS ya? Ya, ESOS kan Mas Fahmi, ESOS kan, makanya saya juga kaget Mas Fahmi. Jadi kok bisa ESOS gitu? Kenapa? Bisa tadi. Jadi setara, walaupun memang kita berbeda di MK-nya, kita tetap sama. Ya, oke. Yang penting walaupun ESOS, misalkan nanti tuh UIN nanti misalnya kaget nih, kok guru BK-nya ESOS, ya kan? Kalau yang belum familiar kan, kok gelarnya ESOS, kamu guru BK, bilang aja saya basicnya BK, ya kan? Basicnya BK. Jadi ya kirim salam buat Rena ya, harus semangat gituin Rena, karena SMA. Jadi kebetulan saya satu angkatan sama Rena banyak, kalau di Lotin lumayan banyak saya kenal. Oke. Mungkin biar saya ingat juga ini masukan untuk Mas Fahmi. Di webnya itu yang penghubung untuk orang tua. Jadi akses untuk orang tua itu bisa dibuatkan untuk akses untuk orang tua. Jadi nanti ada di berandanya itu Mas Fahmi mungkin penghubung orang tua gitu atau apa yang lebih bagus bahasanya ya. Jadi itu di situ orang tua akan melihat penghubung. Kartu penghubung orang tua itu sangat penting. Laporan penghubung orang tua itu penting. Karena apa? Karena di Mataram ada kasus anaknya ketahuan dia nggak sekolah. Kebetulan namanya sama dan dia di SMA 2 Mataram.
namanya sama. Ternyata selama ini anaknya nggak pernah sekolah. Namanya sama, semuanya sama, sehingga kerjasama dengan orang tua itu penting. Web ini kalau misalkan untuk orang tua itu sangat bagus, ya, untuk orang tua itu sangat bagus. Apalagi kalau misalkan sekarang itu kan orang tuh banyak tuh menggunakan WA. Kita bisa membuat layanan, mengembangkan layanan itu ya, Mas Fahmi mungkin dari WA bisa nge-link ke webnya dan lain sebagainya. Itu kan bagus tuh. Jadinya bisa lebih totalitas, tapi ya realistis juga sih ke depannya ya. Siapa tahu bisa, ya kan? Ya, oke. Makasih Mas Fahmi. Oke. Terima kasih teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin keluhan tantangannya di proyek ini gitu. Sudah cukup stres dengan semua ini. Pak Vicky ada yang... Oh ya, silakan. Selamat datang Ibu Erna, selaku sekretaris MGBK SMA dan juga instruktur kita ya. Silakan Ibu. Izin Pak narasumber dan rekan-rekan sekalian, bukan bertanya sebenarnya. Ini lebih pada harapan karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita terkait dengan model pengembangan yang disampaikan oleh tadi, contohnya misalnya pakai board and roll, ini bagus sekali gitu. Ada catatan juga tadi kan untuk website itu, silahkan ditampung nanti itu sebagai bahan evaluasi, karena nanti kan akan menjadi bagian dari UTS-nya, dan baru kami akan menilai nanti di situ, sehingga teman-teman saya harapkan dari hasil diskusi kita hari ini ada banyak sekali. Tadi kalau bicara soal R&D, kebetulan izin saya juga kebetulan tesisnya di R&D, cuman pakai model ADI, jadi tapi intinya tadi kebermanfaatan novelty-nya memang harus itu. Tadi Pak narasumber mengatakan ini memang masih gerak betul gitu, sehingga teman-teman sebelum nanti pada menjadi sebuah hasil paten itu benar-benar harus tampung banyak. Dan saya berharap diskusinya tidak hanya sampai hari ini saja di ruangan ini. Keluar dari sini silahkan diskusikan lagi, lebih banyak lagi, sambil direvisi, sambil diperbaiki, dan kita akan menjadi benar-benar menjadi produk yang punya novelty dan kebermanfaatan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya tadi sudah banyak menyimak, sehingga itu mungkin kurang pertanyaan karena memang sudah diserap semua, teman-teman. Walaupun memang ada dua kemungkinan, bertanya karena sudah menyerap semua, atau masih bingung apa yang mau ditanyakan. Jadi ya biarkan aja bingung. Ya, nanti sambil jalan saja ya. Itu. Jadi harapan saya sambil instruktur ya, semoga diskusi-diskusi ini bisa memberikan manfaat, bisa menjadi umpan balik positif dan perbaikan-perbaikan produknya ke depan, sehingga nanti ketika UTS proposal itu sudah fix gitu. Itu saja yang saya tambahkan. Selebihnya silahkan kita diskusi santai saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah menambahkan. Berhubung nih Ibu Erna sudah hadir di tengah-tengah kita, jadi gini Bu, kami di proyek ini memang berencana berinovasi untuk seperti yang udah ada salah satu sih semua rencana proyek kami ada buku saku, lilin aromaterapi, dan juga diwadahi oleh website, dan dimana kami berencana untuk berkolaborasi atau membawa ini ke MGBK. Kenapa kami ingin berkolaborasi dengan MGBK Ibu? Karena kan di sana sudah ada forum guru di bimbingan konseling gitu. Biar kami ini tidak ke masing-masing sekolah gitu, biar lebih efektif aja seperti itu Ibu. Mungkin nanti gimana gitu tanggapan Ibu? Mungkin itu contoh dari produk-produk proyek kami yang memang belum diuji ahli seperti itu. Mungkin Ibu bisa menyampaikan gimana, soalnya kita juga belum terlalu tahu MGBK itu seperti apa programnya dan sebagainya seperti itu sih Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan tanggapannya.
Kak minum aja lagi Pak. Daripada kelayu ya. Ya. Ngomong dulu. Cek. Silakan ketua. Kalau sebelum dilahirkan saya bisa tinggal ya? Jangan keluar dulu, saya baru datang. Sambil itu belum aja harus Sebenarnya saya diambil instruktur semua. Nah, kami bangga bisa mengambil narasumber. Selanjutnya. yang disampaikan dulu. Izin menyampaikan Bunda, jadi terkait latar belakang kenapa kita harus memilih proyek ini. Ada 3 produk yang kita akan rencana gelar karyakan. Itu diantaranya ada lilin, kemudian ada buku saku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian nanti diwadahi oleh website ini. Jadi kita lihat dari pengalaman PPL kita masing-masing. Di MK Bunda TV pun secara format RPL, ya di asesmen secara format RPL kami pun berbeda-beda. Jadi untuk gambarannya kan jadinya berbeda sekolah, berbeda cara penanganannya, kemudian cara asesmennya, kemudian secara instrumen kan banyak nih macam-macam, ada yang DCM, ada yang KPD. Nah, sehingga kami berupaya untuk membuat website ini sebagai informasi untuk teman-teman nanti ke depannya di sekolah masing-masing, penempatan masing-masing itu bisa dikembangkan melalui website ini. Nah, kemudian tadi seperti kata narasumber, mungkin kita tidak akan berbicara sampai poin 10, cukup di poin 7 dan itu pengaplikasiannya. Dan harapannya nanti ke depan mungkin MGBK Kota Mataram dan Lombok Timur bisa mewadahi kami untuk mensosialisasikan gelar karya kami. Kemudian kami juga butuh masukan-masukan terkait di website ini, bagaimana sih kebutuhan BK yang ada di lapangan, kemudian bagaimana sih media-media BK, kemudian bagaimana solusinya. Seperti itu mungkin Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat Bapak instruktur dan narasumber karena tadi ada banyak kegiatan juga di luar. Jadi tadi saya tidak bisa ikut di narasumber, jadi saya mungkin kurang paham dari apa poin 7 atau mungkin poin 1, 2 sampai sekian selanjutnya. Tetapi nanti untuk fasilitas untuk yang di BK saya sudah, untuk di MGBK saya sudah untuk mencoba mengkomunikasikan dengan pengurus BK khususnya untuk BK SMA, MGBK SMA. Jadi ketua dan selaku pengurus yang lain sudah mengiyakan untuk bisa kita berkolaborasi. Itu dari Winda sebelum baru beberapa hari udah ngasih tahu, itu langsung saya informasikan di grup MGBK Lombok Timur. Jadi kami sebagai pengurus kami akan libur dulu untuk MGBK bulan ini karena bulan Ramadan. Terus kita lanjut nanti di bulan April sambilan kita halal bihalal. Mungkin di pas hari itu atau sampai ini kan hanya sosialisasi aja. Gini dia modelnya Bunda, untuk hasil akhir itu sebenarnya jadi UAS kami di proyek kepemimpinan itu kita sosialisasi hasil karya ini gitu, yang mungkin bisa diaplikasikan oleh guru-guru BK di sana seperti itu. Jadi kapan bulan kita UAS? Sekitar bulan Mei baru di. Soalnya itu jadi UAS kami sosialisasi hasil karya. Berarti di April bisa untuk pas kegiatan sosialisasinya. Gimana Pak? Gimana? Kan ini tuh jadi UAS kita. Terus bulan Mei, di bulan bisa di bulan April itu lebih sosialisasi. Kan bulan Maret berarti libur semua. MGBK libur di bulan Maret, kita lanjutnya di bulan April. Kalau misalnya bulan Mei, UASnya tanggal berapa itu? Coba buka jadwal. Soalnya kita MGBK minggu pertama setiap awal bulan hari Selasa. Tetap itu, ya aktif tetap. Karena kita tetap akan
dipantau langsung sama pengawas dan KJD. Bisa itu dipakai. Jadi nggak boleh kita libur, hanya ini aja kita libur hanya bulan Kalau kami tahun ini kapan? libur. Awal Mei. Awal Mei tanggal berapa? April bisa. Bisa sih. Ya. 5 sampai 10 Mei. Tanggal 5 sampai 10 Mei. Ya, April mah ada dulu. Untuk testing apa namanya? Berarti setelah ini kita ini langsung uji hasil. Uji hasil. Uji hasil dulu. Ya, baru Mei. Tapi biasanya kalau peserta biasanya ada khusus yang di kita aja sudah dikomunikasikan bisa. Insya Allah nanti kami akan komunikasikan. Kebetulan kan kita juga tetap berkomunikasi khusus untuk kita pengurus, yang pengurus MGBK-nya. Jadi insya Allah kita tetap nanti akan kita usahakan juga. Untuk yang GBK SMP bisa kayak kita tunggu. Kalau di Lombok Timur. Kurang aktif kalau di MGBK SMP. Bukannya ini ya SMP 1 sama ya? Coba, Beda. iya minta sama. Beda lagi tuh. Beda dia bagian. Enggak usah. Soalnya per gugus misalnya gugus ya, misalnya gugus selatan beda, di gugus utaranya juga beda dia. Kalau kita enggak, kalau BK SMA itu semua Lombok Timur dia, jadi baik yang dari Sembalun, Sambalia itu tetap kita kumpul itu setiap bulan. Sambalia terus yang pokoknya jauh-jauh, yang dari ujung selatan sampai ujung utara itu tetap hadir. Jadi kita tetap akan dipantau. Bahkan kalau misalnya kita di guru BK ada yang tidak hadir itu malah dipertanyakan sama KJD kalau tidak hadir. Makanya kita diperbolehkan untuk keluar semua BK, semua guru BK misalnya 8 orang guru BK-nya di dalam satu sekolah, maka semuanya akan keluar. Itu ditutup BK sekali-kali. Bagaimana rasanya supaya mereka rasakan, Bapak Ibu guru juga merasakan bagaimana kalau tidak ada guru BK. Ya, jadi disitulah tempat kita merasakan bahwa pentingnya guru BK itu seperti apa. Itu yang diinginkan oleh KJD. Kebetulan KJD yang sekarang orang BK. Pak Saiful ya, bukan. Ada Pak Saiful dosen juga sih dulu di sini juga. Tapi sekarang jadi kepala cabang dinas di kabupaten. Nah, cuman yang sekarang yang memang yang kita inginkan Bapak Ibu guru yang di sekolah tempat sida pada PPL, terutama untuk yang SMA, yang diinginkan itu adalah apa yang sida dapat yang baru dari kampus. Jangan hanya diam-diam saja, jangan hanya nanti Bapak Ibu guru Pamong atau mungkin guru BK yang lain akan menanyakan apa yang sekarang harus dilakukan. Itu yang tidak dia mau. Semua Bapak Ibu guru BK itu enggak. Maunya mahasiswa itu harus aktif. Makanya kemarin di MGBK terakhir semua sekolah khususnya untuk SMA nitip salam. Tapi kan saya enggak masuk nih. Enggak masuk kemarin pas minggu terakhir. Nitip salam bahwa minta tolong untuk semua yang PPL, yang PPG Prajabatan agar selalu aktif dan untuk bertanya apa yang harus dan apa yang sudah Sida dapatkan di kampus. Jangan nanti guru Pamong yang akan mengarahkan bahwa ini loh yang akan Sida kerjakan. Apa yang Sida dapat itu dari kampus misalnya di pengajaran dan asesmennya. Di pengajaran dan asesmen kayak yang tadi RPL misalnya kan, RPL-nya beda katanya. Yang di kampus yang didapatkan dari kampus dengan yang didapat dari guru Pamong beda. Itu kan? Kadang-kadang ada yang beda seperti itu. Nah, coba nanti kadang guru yang ada di sekolah itu tidak mendapatkan yang terbaru. Mungkin dari Sida nanti ada yang terbaru. Coba kasih masukan. Tetapi kalau kami, misalnya, kami mendapatkan yang terbaru, nanti kami akan rembukan lagi untuk di MGBK kesekian kalinya misalnya. Nanti akan kami kupas lagi, RPL itu seperti apa, yang harus masuk di RPL itu seperti apa, gitu. Kemudian bagaimana dengan media?
Media-media yang akan kita gunakan saya rasa sama saja. Cuman kalau nanti SIDA mendapatkan yang baru seperti pengajaran dan bauran itu, kalau misalnya SIDA dapatkan yang baru, silahkan nanti bisa SIDA komunikasikan dengan Bapak Ibu guru pamong yang ada di sekolah. Bahwa SIDA pernah mendapatkan mata kuliah ini, terus kita begini caranya. Itu yang diinginkan, SIDA yang akan aktif. Tuh. Kemudian kalau misalnya nanti ada PPL pool, jangan sampai ada ketinggalan yang kayak kemarin. Karena kemarin banyak yang ketinggalan di klasikal dan individual. Supaya jangan terjadi nanti begitu akan SIDA ngupload dan mengunggah tugas yang lain sebelum SIDA UP atau mungkin pas ujiannya, banyak sekali yang tidak bagus hasil praktiknya. Usahakan apapun yang akan SIDA lakukan di dalam sekolah selama PPL 3 bulan, semuanya dokumentasikan. Semuanya jadi aksi nyata. Jadi nanti SIDA bisa pilih sendiri mana yang bagus yang akan SIDA unggah pas UKIM-nya, supaya jangan terjadi hal yang kayak kemarin. Banyak sekali yang ketinggalan, kemudian pas 3 hari sebelum mengumpulkan tugasnya, mengumpulkan hasil UKIM-nya, batasnya, banyak yang minta ke sekolah. Mohon maaf Pak Instruktur dan narasumber, itu banyak kejadian yang tahun kemarin. Jadi pas ibu saya tinggal 3 hari, kemudian kan dia nggak PPL di sekolah saya gitu. Nah jadi dia nggak difasilitasi sama sekolah yang lain, dia nggak enak mungkin karena sudah selesai. Supaya jangan terjadi hal yang seperti itu. Manfaatkan waktu Anda PPL yang selama 3 bulan itu, dimanfaatkan betul. Harus dengan aksi nyata. Semuanya harus dokumentasikan. Berapapun waktunya, misalnya 30 menit atau mungkin 45 menit. Kalau kita secara normal, kalau kita melakukan bimbingan klasikal di kelas, itu tidak cukup waktunya hanya 45 menit. Tetapi kalau kita menggunakan alur merdeka, insya Allah cukup. Tergantung dari kita sebagai fasilitatornya, gitu. Jadi nanti tergantung dari SIDA lagi, apakah nanti akan bisa SIDA mampu untuk memanfaatkan waktu yang selama 3 bulan itu untuk membuat video-video pembelajaran, terutama pas klasikal dan individu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin sebelum kita tutup ada yang disampaikan teman-teman? Mungkin Bang Zuat di daerah di mana? Siapa tahu? Agak merangkak. Iya. Biar kedengeran Mas Bro. Kan suara kakak stop. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ingin menanyakan saja kepada Bu Erna selaku instruktur juga terkait dengan ini permasalahan juga yang kami juga hadapi di lokasi PPL. Nah, salah satunya itu adalah perangkat. Atau ini kita bahas barusan adalah RPL. Nah, di mana RPL yang kita gunakan di kampus itu memang sedikit berbeda dengan yang ada di sekolah kami. Karena ya jujur saja pamong kami ini adalah salah satu orang yang hebat juga. Beliau adalah salah satu ketua MGBK SMP Lombok Timur bagian selatan. Pak Eko. Iya, Pak Eko yang kata bagus. Nah, sebenarnya permasalahan ini sempat kami bahas terlebih dahulu waktu kemarin saya di Bima. Nah, kemarin kebetulan kami juga di MGBK, khususnya saya SMA juga kemarin. Nah, selanjutnya kami juga mengangkatnya di APGIM bahwa apakah bisa organisasi yang mewadahi guru BK ini memfasilitasi atau membuat satu aturan, misalnya RPL itu kita gunakan yang ini aja. Apakah ada yang terbaru kita gunakan sehingga guru-guru BK di sekolah itu mempunyai rujukan dan sama rata semuanya. Kalau dari hal yang sekecil itu saja guru BK ini
mau ngalah atau nggak mau sama. Bagaimana hal yang besar? Itu pertanyaan dari saya, Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Jadi kalau kami di MGBK SMA, khusus untuk SMA, kami menyepakati bahwa tiap semester kami membuat RPL secara bersamaan ketika MGBK. Jadi semua guru BK yang ada di SMA, misalnya kayak kami di SMA 3 Selong, kami 5 orang, maka kami membuat 5 RPL. Dan itu akan dikumpulkan jadi satu oleh sekretaris. Nah, jadi masing-masing RPL itu nanti kami akan bukukan. Itu. Jadi kami bukukan RPL dari masing-masing sekolah. Misalnya, khusus kami yang di wilayah Selong, SMA 2 ada 6 orang. Kemudian SMA 1 Mas Wage sekarang 5 orang. SMA 1 Selong 8 orang. SMA 3 5 orang, SMA Labuan 5 orang. Nah, misalnya hanya kami yang di sini, ini masih khusus untuk sekolah negeri saja. Sekolah swasta juga kami harus ikut, harus suruh untuk buat masing-masing RPL dan kami bukukan tetap itu. Jadi per semester kami sudah mempunyai RPL sampai segini tebalnya dari masing-masing sekolah itu. Karena kan MGBK SMA dan SMA negeri dan swasta kami kumpulkan jadi satu. Kalau di swasta itu masing-masing kan satu guru BK-nya, tetapi dibedakan dibandingkan dengan guru yang di sekolah negeri itu paling rendah itu ada 3 orang, paling sedikit itu 2 di SMA 1 Sembalun dan SMA 1 Sambalia kalau tidak salah. Itu kami harus membuat RPL dari kelas 10 sampai kelas 12. Kami akan membagi masing-masing perbinaan. Misalnya di bidang pribadi udah berapa orang? 1 RPL. Kemudian di bidang karir, misalnya 2 orang yang megang kelas 12, 2 RPL yang akan dibuat. Jadi masing-masing guru sudah dapat kita 5 RPL. Kalau misalnya kita kumpulkan, nanti kami yang jadi sekretaris, yang jadi pengurus, yang di MGBK, maka kami akan print. Jadi udah dibukukan segini tebalnya. Kalau kita kumpulkan, jadi kita samakan persepsi. Samakan persepsi bahwa oh RPL ini loh yang akan kami pakai, di sekolah ini loh yang akan kami gunakan gitu. Kalau di SMA memang seperti itu. Kalau nanti yang PPL-nya di SMA 1 Sukamula juga sudah, insya Allah. SMA 1 Selong juga sudah gitu. Kemudian di SMA yang lain juga insya Allah semuanya sudah. Begitu cara kami kalau di Lombok Timur khusus. Tapi kalau di Bima kita kan beda-beda lagi. Coba bagaimana nanti kalau misalnya SIDA usulkan, kalau memang SIDA itu nanti akan mau mengikuti alur seperti yang kami lakukan di Lombok Timur, silahkan bisa untuk digunakan. Nanti ketua MGBK dan sekretaris itu nanti akan aktif untuk membimbing Bapak Ibu guru. Kan ini banyak Bapak Ibu guru juga yang belum paham RPL yang terbaru. Soalnya kan banyak yang senior juga, palingan hanya mengikuti yang lama, gitu. Hanya mengikuti yang lama, tetapi kan tidak bisa untuk ini gunanya kita berkolaborasi, gitu. Itu sih salah satu teknik yang kami gunakan dan alhamdulillah kemarin di semester 1 itu sudah jadi dan itu kami jadikan rangkap 2, kami serahkan di KCD 1 untuk RPL kami khusus BK. Kemudian kami yang di pengurus juga pegang 1. Jadi kami dua arsip yang akan kami gunakan gitu. Jadi semua RPL kita sama. Semua RPL SMA, negeri dan swasta, semua yang kami gunakan itu sama. Baik, terima kasih. Mas, siapa namanya tadi? Zur ya? Zur ya? Mas Bro, jadi tadi sedikit menyinggung Apkin juga ya tentang RPL-nya Mbak Erna. Jadi kebetulan saya tim penyusun untuk Apkin. Jadi sebenarnya Apkin itu sudah menyusun, Mas Bro. Sudah menyusun, ada buku panduan bentukannya ya. Tapi dia itu bentukannya itu bank materi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. RPL-nya, kemudian materinya,
semuanya itu akan disatukan. Ini hanya spill sedikit ya. Jadi tapi di pertengahan jalan kami tim itu mulai tidak aktif lagi. Karena apa? Karena perubahan kurikulum. Jadi kita nggak tahu arah kemana ini. Sehingga apa? Sehingga RPL terbaru itu hanya ditambahkan pertama itu ya. Mungkin udah, kalau saya lihat contoh dari RPL teman-teman itu udah sama semua Bu Erna, menambahkan 6 ya profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga yang diupdate pun seperti itu Mas Bro. Jadi kita mulai dari profil pelajar Pancasila ya langsung ke SKKPD-nya itu seperti apa. Jadi kita mixkan. Ini spill sedikit ya, karena memang nggak boleh sebenarnya. Pak Musim bisa termasuk. Pak Musim juga termasuk di Apkin. Jadi beliau yang jadi yang supervisi materi layanan saya. Kebetulan saya yang buat kelas 7 Mas Bro. Jadi pertama itu mulai dari SKKPD ya 10 yang untuk SMP, saya SMP. Kalau di SMA 11 ya. Kemudian dimasukkan dimensi pelajar Pancasila. Mulai dari elemennya, sub-elemen dimasukkan di situ. Sehingga dimix supaya apa? Jadi tujuannya itu jelas. Dan juga kita memasukkan ada bagian kecil. Nggak tahu kalau di SMA juga seperti itu sama. Nah, jadi itu sebenarnya sama Mas Bro. Dari Apkin juga sama kayak gitu. Jadi aman. Ya, masalahnya itu adalah kadang-kadang, mohon maaf Bu Erna, senior kita itu tidak menerima perubahan. Kasih tahu aja, ini loh yang terbaru gitu. Ya, ini yang terbaru gitu. Ini sesuai dengan kurikulum terbaru. Speak up. Tapi kalau masih baru-baru mungkin memang belum sih ya. Jadi ya pelan-pelan. Memang ini wadahnya itu adalah MJBK. Nanti MJBK yang akan mewadahi yang seperti itu. So, santai Bang Jo ya. Oke ya. Nah, udah ngajar juga ya. Oh iya. Oke. Ya, jadi Apkin aman sudah, yang dimasukkan sama Apkin itu juga begitu kok, sama kayak Bu Erna. Ya, sama kayak RPL yang sekarang. Ya, nanti kalau mau lihat ada datanya di situ. Oke, makasih. Terima kasih atas jawaban dari Bu Erna dan juga materi kita ya teman-teman. Oke, berujung sudah menunjukkan hampir jam 12 ya. Mungkin diskusi-diskusi yang lain nanti di belakang kegiatan aja. Kita juga sudah tahu nih arah kemana proyek kita setelah ini, dan juga sudah diterima baik oleh MGBK selaku wadah kolaborasi kita lah, seperti itu. Tempat pulang kalau kata-kata anak zaman sekarang ya. Oke teman-teman, silahkan bisa tepuk tangan dulu. Oke, berhubung materi kita masih di luar, mungkin nanti kita sesi foto dulu ya, Pak Instruktur sebelum pulang juga, Ibu juga kita foto bersama. Namun sebelum itu mungkin saya tutup dulu karena agak gimana gitu ya. Saya Winda Sumaini selaku pembawa acara kita pada fokus grup diskusi mata kuliah proyek kepemimpinan yang bertema inovasi dalam pengembangan digitalisasi informasi, bimbingan dan konseling berbasis website. Kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Ibu Media, PJ Media, silahkan atur kami gimana posisi foto kita.